Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan proyek UAS mata kuliah jaringan saraf tiruan. Kami mengambil metode backpropagation untuk implementasi prediksi penjualan air minum dalam kemasan menggunakan bahasa Python. Untuk latar belakangnya, kenapa kami memilih penelitian ini? Karena air adalah sumber dari kehidupan. Banyak produsen menghadirkan air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan sangat penting bagi kegiatan masyarakat. Kami berharap untuk penelitian ini dapat membantu produsen untuk mengetahui prediksi penjualan air minum dalam kemasan. Metode penelitiannya yang pertama studi literatur, kemudian pengumpulan data, dan yang terakhir pengolahan data. Data yang sudah kami terima sebagai berikut. Terdapat 4 parameter. Yang pertama parameter hari, tanggal, kegiatan, dan curah hujan. Sebelum melakukan perhitungan, kita melakukan pengodaan data. Yang pertama pada parameter hari kita kodekan mulai dari hari Minggu kita kodekan 0, kemudian Senin 1, dan seterusnya. Untuk kegiatan, yang pertama libur kita kodekan 0, kemudian normal kita kodekan 1. Setelah dilakukan pengkodaan, kita lakukan normalisasi dengan metode min max dengan rumus x1 kurangi min x dibagi max x dikurangi min x. Kemudian untuk bahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya Farah Agustin Putri Pratiwi akan menyambung pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Proses selanjutnya adalah proses pelatihan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah inisialisasi parameter sebagai berikut. Neuron input berjumlah 4 karena merupakan jumlah parameter yang menentukan jumlah penjualan air mineral dalam kemasan, yaitu hari, tanggal, kegiatan, dan juga curah hujan. Kemudian outputnya berjumlah 1 karena target keluaran hanya 1, yaitu jumlah penjualan. Langkah selanjutnya adalah inisialisasi bobot V dan juga bobot W awal. Hasilnya sebagai berikut, didapatkan tabel bobot V dan juga tabel bobot W. Langkah selanjutnya adalah proses perambatan maju. Berikut merupakan hasil perhitungan manualnya. Nah, pada perambatan maju dilakukan perhitungan sinyal yang dikirim dari input layer ke hidden layer, di mana proses ini merupakan perhitungan nilai neuron pada hidden layer. Kemudian ada pula perhitungan sinyal keluaran yang diteruskan dari hidden layer. Pada proses ini merupakan perhitungan nilai neuron pada output layer. Proses selanjutnya adalah proses perambatan mundur, di mana hasil perhitungan manualnya adalah sebagai berikut. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk memperbarui bobot yang menghubungkan output layer dan hidden layer, yaitu bobot W. Kemudian ada pula perambatan mundur bertujuan untuk memperbarui bobot yang menghubungkan hidden layer dan juga input layer, yaitu bobot V. Berikut merupakan perhitungan manualnya. Pembaruan terhadap bobot W dan bobot V yang telah dilakukan, maka proses pelatihan untuk data ke-1 selesai. Pada penelitian ini, kami mendapatkan bahwa proses pelatihan berhenti pada iterasi ke-10 dan didapatkan tabel bobot V terlatih adalah sebagai berikut dan juga tabel bobot W terlatih adalah sebagai berikut. Oke, saya Dini Saliha akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Farah Agustin. Yang kedua yaitu ada proses pengujian atau prediksi, di mana dalam proses pengujian ini terdapat 2 perhitungan. Yang pertama yaitu ada perhitungan neuron pada hidden layer atau nilai Z. Perhitungan nilai Z ini diambil dari data bobot V terlatih yang ada pada proses pelatihan yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak Farah. Lalu untuk perhitungannya ada seperti pada gambar, dan untuk perhitungan Z1 sama dengan FZ in 1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat Z pangkat min Z in 1, di mana Z in 1 itu diambil dari perhitungan Z in 1 yang baru saja dilakukan. Untuk Z2 dan Z3 itu proses perhitungannya sama seperti Z1. Lalu yang kedua ada perhitungan neuron pada output layer atau nilai Y. Untuk perhitungannya sama seperti perhitungan nilai Z, tetapi data yang diambil yaitu data yang diperoleh dari bobot W terlatih pada proses pelatihan. Lalu berdasarkan hasil denormalisasi diketahui bahwa jumlah penjualan untuk data ke-1 adalah 109 pieces seperti pada tabel di bawah. Di sini terdapat tabel hasil prediksi seluruh data. Untuk data ke-1 sampai ke-4 ada X1 sampai X4, output CST denormalisasi, output sebenarnya, dan ada error.
Lalu untuk persentase akurasi hasil prediksi, di sini ada tabel persentase error hasil penelitian, di mana ada persentase error yang didapatkan dari error pada tabel hasil prediksi seluruh data per dinormalisasi pada data dikali 100. Dan untuk rata-rata persentase error itu perhitungannya dari jumlah seluruh persentase error dibagi jumlah seluruh data. Lalu di sini selanjutnya ada tabel persentase akurasi hasil penelitian, di mana untuk perhitungan persentase akurasi itu diambil dari perhitungan 100 dikurangi persentase error. Untuk rata-rata persentase akurasinya itu diambil dari penjumlahan seluruh persentase akurasi dibagi jumlah seluruh data, sehingga didapatkan hasil bahwa prediksi penjualan air minum dalam kemasan memiliki persentase error sebesar 69,68% dan akurasi sebesar 30,32%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Nurhimisan Muhammad. Di sini saya akan memperlihatkan program yang telah dibuat dan cara menggunakannya. Program yang telah dibuat ini menggunakan bahasa Python dan pembuatan antarmukanya yaitu menggunakan Qt Designer. Cara menggunakannya itu pertama pembacaan data latih dan data uji dilakukan dengan menekan tombol baca data pada program. Kemudian program meminta pengguna untuk memilih file Excel yang dimana dataset tersebut disimpan. Setelah itu, program akan melakukan pembacaan dataset yang terdapat dalam file tersebut, kemudian membaginya menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Seluruh data latih dan data uji akan ditampilkan pada tabel yang telah disediakan. Selain itu, program juga akan menampilkan total dari data latih dan total dari data uji. Setelah melakukan pembacaan data latih dan data uji, langkah selanjutnya yaitu membangkitkan bobot V dan bobot W awal dengan cara menekan tombol bobot awal. Ukuran dari bobot V dan bobot W dibangkitkan yang ditentukan oleh parameter jumlah neuron pada input layer, jumlah neuron pada hidden layer, dan jumlah neuron pada output layer. Setelah melakukan pembacaan data dan pembangkitan bobot awal, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pelatihan dengan cara menekan tombol pelatihan. Proses pelatihan akan dilakukan terhadap semua data latih dengan menggunakan parameter-parameter JST yang telah ditentukan. Proses pelatihan menghasilkan bobot V dan bobot W terlatih yang akan ditampilkan pada tabel-tabel yang telah disediakan. Selain menghasilkan bobot latih, proses pelatihan juga akan menampilkan grafik konvergensi nilai MSE proses pelatihan untuk setiap iterasi. Grafik ini menampilkan nilai rata-rata MSE yang diperoleh pada setiap iterasi proses pelatihan. Selain itu, program juga akan menampilkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelatihan serta menampilkan nilai MSE akhir yang diperoleh dari hasil pelatihan. Setelah melakukan proses pelatihan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengujian dengan cara menekan tombol pengujian. Proses pengujian akan dilakukan terhadap semua data uji dengan menggunakan bobot V dan bobot W terlatih dan menggunakan parameter-parameter JST yang sama seperti pada proses pelatihan. Proses pengujian akan menghasilkan data hasil prediksi, error, dan persentase akurasi. Setiap data hasil prediksi yang ditampilkan pada tabel yang telah disediakan. Selain itu, program juga akan menampilkan waktu komputasi untuk proses pengujian, nilai rata-rata MSE pengujian, dan persentase tingkat akurasi proses pengujian. Kemudian, setelah melakukan proses pengujian, langkah selanjutnya adalah menampilkan grafik perbandingan hasil prediksi JST backpropagation dan data sebenarnya dengan cara menekan tombol grafik hasil prediksi. Nah, pada tampilan program dapat dilihat bahwa hasil prediksi data memiliki error yang sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan pelatihan lagi dengan mengubah parameter laju pembelajaran, jumlah iterasi, toleransi error, dan jumlah neuron pada hidden layer. Apapun parameter jumlah neuron input dan jumlah neuron output bernilai tetap, karena parameter data tetap dan output yang diinginkan tetap. Karena hasil prediksi JST sangatlah dipengaruhi oleh jumlah data latih yang digunakan, semakin banyak data latih, maka prediksi yang diperoleh oleh JST backpropagation akan semakin tinggi. Selain itu, penentuan parameter-parameter yang terdapat di dalamnya juga mempengaruhi hasil prediksi yang dilakukan. Oleh karena itu, melakukan proses pelatihan sehingga dapat error pelatihan yang sangat kecil. Apabila error pada proses pelatihan kecil, presisi prediksi akan cenderung meningkat.
Oke, jadi kami mengambil kesimpulan bahwa jaringan syaraf tiroid menggunakan metode backpropagation dapat memberikan solusi prediksi penjualan air minum dalam kemasan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja penjualan. Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap data uji, didapatkan hasil dengan rata-rata persentase error yaitu 69,68% dan rata-rata persentase akurasi sebesar 30,32%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase error yang diperoleh masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan proses pelatihan lagi dengan merubah nilai dari parameter CST untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.